Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. معاشر المسلمين رحمكم الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون وتزودوا فإن خير زاد التقوى. Bapak-bapak, saudara-saudara, adik-adik jamaah Jum'ah rahimakumullah. Marilah senantiasa meningkatkan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalankan perintah-perintahnya dan meninggalkan larangan-larangannya. Takwa adalah bekal terbaik untuk meniti kehidupan di dunia ini demi meraih keselamatan dan kebahagiaan di dunia ini dan di akhirat nanti. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat dan pengikutnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di antara yang selalu kita dambakan, yang kita cari dalam kehidupan ini adalah barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Barokah itu artinya ziyadatul khair. Barokah itu tambahan kebaikan. Jadi kita sudah diberi kebaikan kemudian ditambah lagi oleh Allah dengan kebaikan yang lain. Misalnya kita diberi umur panjang. Umur panjang itu diberkahi oleh Allah. Maka dengan umur itu kita bisa beramal, bisa berbuat kebaikan sehingga berlimpah-limpah kebaikan yang diberikan oleh Allah kepada kita. Itu barokah. Allah Subhanahu wa taala menegaskan dalam surah Al-A'raf ayat 96 tentang barokah ini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ardh walakin kazzabu fa akhadznahum bima kanu yaksibun. Anak-anak, diam anak-anak. Sekiranya penduduk suatu negeri beriman dan bertakwa, pasti kami bukakan pintu-pintu berkah dari langit dan bumi. Walakin kazzabu, tetapi mereka mendustakan ayat-ayat kami. Fa akhadnahum bima kanu yaksibun, maka kami siksa mereka dengan perbuatan mereka. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pintu berkah dari Allah Subhanahu wa taala dibuka lebar-lebar oleh Allah, baik yang dari langit maupun bumi, dengan syarat ada dua hal, yaitu iman dan takwa. Iman kepada Allah dan kepada semua yang harus diimani. Ya. Orang beriman, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, para jamaah yang saya hormati, orang yang beriman itu meyakini bahwa Allah itu segala-galanya. Allah yang maha kuasa,
Allah yang menciptakan, Allah yang memiliki, Allah yang mengatur, Allah yang memberi rezeki, Allah yang memberi kesehatan, yang memberi sakit, menyembuhkan orang sakit, membuat yang mudah, yang sulit menjadi mudah atau sebaliknya. Segala-galanya. Orang beriman juga mengakui bahwa dirinya tidak punya kuasa apa-apa. Tidak mampu melawan Allah. Maka dia tunduk patuh kepada Allah. Orang beriman. Dia tidak sama sekali merasa apa yang dimilikinya itu milik dirinya sendiri. Tidak. Orang beriman meyakini semua yang dimilikinya, termasuk tubuhnya dan semua kelengkapannya adalah dari Allah, adalah milik Allah. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Semua yang di langit dan di bumi milik Allah. Sehingga dalam memanfaatkannya, dia benar-benar berusaha menyesuaikan dengan apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang beriman tidak mengatur hidupnya sesuai dengan seleranya sendiri, tetapi dia menyesuaikan dengan kehendak Allah, yaitu ajaran-ajaran Islam. Itu orang beriman pada jamaah sekalian rahimakumullah. Maka orang beriman dia sangat besar peluangnya untuk mendapatkan kebahagiaan karena berkahnya dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang bertakwa, amanu wattaqau. Ya. Yang tiap Jumat kita diingatkan oleh para khatib. Dia menjalankan perintah Allah dan meninggalkan larangannya. Takwa kepada Allah memiliki banyak sekali manfaat. Di samping sebagai pintu pembuka pintu berkah dari langit dan bumi, Allah memberikan kelebihan yang sangat banyak pada orang yang bertakwa. Di antaranya dalam surat At-Talaq, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang bertakwa kepada Allah, siapa yang menjalankan perintah Allah, meninggalkan larangannya, ya, pasti diberi solusi oleh Allah atas semua yang dihadapi. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Makhraja itu solusi. Maka orang bertakwa tidak pernah tidak bisa menyelesaikan masalahnya. Ya. Walaupun kadang-kadang solusinya yang diberikan oleh Allah adalah sabar. Ya, dengan sabar itu dia mendapatkan tambahan kebaikan lagi. Subhanallah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di surat At-Talaq ayat 2 dan 3 itu diteruskan, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan dia akan diberi oleh Allah rizki dari jalan yang tidak dia duga-duga sebelumnya. Masya Allah. Jadi para jamaah sekalian rahimakumullah, ya, menghadapi situasi zaman kita seperti sekarang ini, yang menurut banyak pengamat akan terjadi resesi di tahun 2023 yang sebentar lagi. Orang yang beriman dan bertakwa tidak kehilangan optimisme karena yakin dengan Allah Subhanahu wa taala. Akan dibukakan pintu berkah dari langit dan bumi. Dalam tafsir disebutkan pintu berkah dari langit itu hujan. Hujan yang membawa manfaat, bukan hujan yang menghancurkan. Maka setiap ada hujan kita disunahkan berdoa, Allahumma sayyiban nafi'an. Ya Allah, jadikan hujan ini bermanfaat. Dari tanah, ya, semua yang ada di tanah ini, tumbuh-tumbuhan yang kemudian menghasilkan biji, buah dan seterusnya. Termasuk di dalam tanah itu ada minyak, ada tambang, ada emas dan sebagainya. Dengan syarat dua tadi, amanu wattaqau.
negeri kita, negara kita tercinta ini, Masya Allah, kekayaan alamnya luar biasa. Mungkin tidak ada yang bisa membandingi. Luas, kaya, dalam tanah, di atas tanah, di laut. Seharusnya makmur. Seperti yang dicita-citakan, gemah ripah loh jinawi. Mengapa kok belum ya? Mungkin pintu berkah belum dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala, atau sebaliknya naudzubillah ditutup sementara oleh Allah. Kenapa? Walakin kazzabu. Tapi mereka penduduk suatu negeri itu mendustakan ayat-ayat Allah. Itu dikisahkan di umat-umat sebelumnya. Ketika ada Rasul datang didustakan, diutus Rasul lagi didustakan lagi. Tidak percaya kepada ajaran yang dibawa oleh para Rasul yang datang, yang diutus oleh Allah kepada mereka. Kita bisa belajar dari umat terdahulu, umatnya Nabi Nuh, umatnya Nabi Lut, dan nabi-nabi yang lain yang umatnya yang tidak mau mengikuti ajaran Nabi dan Rasul mereka, disiksa oleh Allah. Salah satunya yang sangat terkenal umatnya Nabi Lut. Mereka pelaku Sodom, pelaku homoseks. Yang itu hari-hari ini dikampanyekan di negeri kita agar didatangkan ke sini. Na'udzubillah min dzalik. LGBT itu mengundang musibah kalau kita lihat dari kacamata Islam, karena jelas dilarang oleh Allah. Dan sekarang Masya Allah ada ngeri kita para jamaah. Itu tadi, karena manusia tidak mau beriman sehingga mau mengatur hidupnya sesuai dengan kehendaknya sendiri, seolah-olah berkuasa. Padahal jangankan terhadap orang lain, dirinya sendiri saja dia tidak bisa menguasai sebenarnya. Misalnya seseorang sakit gigi, apa dia bisa menyembuhkan sendiri? Begitu lemahnya sebenarnya. Tetapi kebanyakan manusia tidak mau tahu. Na'udzubillah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ya. Kita sebagai orang-orang beriman harus mewaspadai segala hal yang berpotensi menutup barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan sebaliknya kita harus berusaha semaksimal kemampuan kita sesuai dengan bidang kita masing-masing untuk membuka pintu berkah dari Allah, yaitu dengan iman dan takwa. Sebab apa para jemaah? Azab yang ditimpakan oleh Allah itu tidak hanya menimpa orang-orang zalim saja. Orang-orang yang tidak zalim itu bisa terkena dampaknya. Surat Al-Anfal ayat 25. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wattaqu fitnatan la tusibannallazina zalamu minkum khassah wa'lamu annallaha syadidul iqab. Hati-hatilah, takutlah kalian wahai orang-orang beriman terhadap musibah, fitnah, azab yang tidak ditimpakan oleh Allah hanya kepada orang zalim saja. Artinya orang-orang yang tidak zalim tapi berada di sekitarnya bisa terkena. Dalam tafsir disebutkan orang zalim diazab oleh Allah karena kezalimannya. Orang yang tidak zalim kena dampaknya karena tidak mau mencegah kezaliman itu. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, selagi Allah masih memberikan kesempatan kepada kita, mari kita gunakan semua nikmat Allah, semua potensi yang diberikan oleh Allah kepada kita untuk sebesar-besarnya melakukan beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dari waktu ke waktu diri kita pribadi, keluarga kita, lingkungan kita makin baik. Dan negara kita juga
makin baik. Allahumma amin. Mudah-mudahan bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Aku lu kali hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat fa ya qadil hajat. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minaz zalimin. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ij'alna muqimis salah wa min dhurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana hab lana minas salihin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Allahumma ansur man nasara ad-din wa khudul man khadalal muslimin innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghilla lil ladzina amanu. Rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullah akbar.